Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji beserta syukur atas nikmat rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini dalam rangka mempresentasikan hasil tugas kelompok dari mata kuliah Pendidikan Administrasi Supervisi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Administrasi Ketetausahaan Sekolah, yakni yang beranggotakan yang pertama yaitu Aneswari NIM 204-6001, yang kedua Rifal Agus Irianto, saya sendiri, yang ketiga Tiara Putri dengan NIM 200-228, yang keempat yaitu Valentresia dengan NIM 201-03. Baiklah, untuk pemateri pertama bisa disampaikan oleh Aneswari. Kepada Aneswari, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama, konsep administrasi ketetausahaan sekolah. Selanjutnya, A. Pengertian konsep administrasi ketetausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Dalam artian sempit, tata usaha adalah segenap kegiatan rangkaian menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, menyimpan data, atau informasi mengenai suatu objek tertentu, yang dilaksanakan secara kronologis, berkesinambungan, dan sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam artian luas, tata usaha adalah proses kerjasama oleh dua orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola, mencatat, mengumpulkan, menyimpulkan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dan pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Next. 2. Proses tata persuratan. B. Pengertian surat. Menurut Kemendikbud nomor 09/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Surat adalah suatu tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Dari pengertian surat tersebut, dapat dikatakan bahwa surat termasuk alat komunikasi tertulis. Dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat, baik secara intern maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Next, fungsi surat. Secara khusus, fungsi surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan berbicara. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. 2. Alat pengingat atau berpikir karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat kembali jika diperlukan. Ketiga, pedoman untuk bertindak seperti surat keputusan atau surat instruksi. Selanjutnya, bukti tertulis yang otentik terutama surat-surat perjanjian. Kelima, dokumen historis atau sejarah, misalnya surat-surat perubahan dan perkembangan suatu instansi yuridis dan administratif. Keenam, alat untuk menjamin keamanan, misalnya surat keterangan jalan, referensi dalam merencanakan atau menindaklanjuti suatu aktivitas. Dan terakhir adalah alat untuk memperpendek jarak, menghemat tenaga atau waktu. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Aneswari yang telah menyampaikan beberapa materi. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh
Tiara. Kepada Tiara, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan bagian-bagian surat. Yang pertama, bagian kepala, terdiri atas kop, nomor, lampiran, hal, dan alamat yang dituju. Yang kedua, bagian tubuh, yang terdiri atas pembuka, isi pokok atau uraian inti permasalahan surat dan penutup. Yang ketiga, bagian kaki, yang terdiri atas salam penutup dan identitas pengirim. Lanjut. Yang ketiga, proses tata kearsipan. Lanjut. Pengertian arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan cara apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Lanjut. A. Sistem penataan arsip. Yang pertama, berdasarkan masalah. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Yang kedua, berdasarkan abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai dengan Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datangnya surat. Lanjut. Yang keempat, berdasarkan nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan yang disebut juga indirect filing system karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalahnya terlebih dahulu. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Baiklah, saya lanjutkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Tiara yang telah menyampaikan beberapa materi. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Valen. Kepada Valen, waktu dan tempat kita persilahkan. B. Prosedur penataan arsip. 1. Meneliti arsip yang akan disimpan. 2. Mengelompokkan arsip. 3. Meneliti kesesuaian lampiran. 4. Mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keempat yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Penyusunan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, menggunakan ruang seefisien mungkin. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Tujuan dari tata ruang kantor, yang pertama, memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang kedua, menambah semangat kerja pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan terbaik untuk para tamu. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Selanjutnya, yaitu manfaat tata ruang kantor yang efektif. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat, memberikan efisiensi dari arus kerja yang ada. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Dan yang keenam itu mengantisipasi perkembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout dan yang fleksibel. Yang kelima yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Proses tata ruang kantor atau sekolah. Yang pertama itu terlibat secara langsung atau tidak dalam memberi layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal. Yang keempat itu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kelima, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru.
Yang keenam yaitu berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Berperan sebagai penerima, penyortir, penyatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi oleh kalian tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada materi ini. Saya selaku protokol atau moderator, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.